Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra dengan NIM 08011182270008. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk video ini itu akan dibahas soal nomor 2, yakni membuat program mengurutkan IPK mahasiswa. Nah, untuk membuat program mengurutkan IPK mahasiswa menggunakan array dapat dilakukan dengan cara membuat array IPK mahasiswa terlebih dahulu. Karena IPK itu tipe datanya itu float ya, bukan integer, jadi kita deklarasikan dengan tipe data float. Dan untuk pengurutan ini kita akan menggunakan algoritma pengurutan gelembung atau bubble sort dan menampilkan nilai array yang lebih besar dari tidak lebih besar dari 3 ya, maksudnya ini salah. Jadi array IPK dengan 5 elemen akan diinput oleh pengguna. Nah, jadi pada program ini dibatasi sampai 5 aja terlebih dahulu. Selanjutnya kemudian ada variabel n dihitung sebagai ukuran array dengan membagi ukuran array dalam byte. Apalagi ini kemudian program akan melakukan algoritma dalam setiap elemen akan dipasang. Ya, jadi dibandingkan terlebih dahulu. Jadi dalam algoritma bubble sort ini, jadi pasangan elemen satu sama lain dibandingkan dan ditukar jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya. Algoritma ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua loop for bertingkat. Nah, kita ke flowchartnya. Jadi mulai, ini pengulangan pertama. Jadi di pengulangan ini kita akan menginputkan IPK sebanyak 5 buah. 5 nilai 5 IPK ya. Jadi diulang sebanyak 5 kali. Kemudian jika sudah tidak memenuhi, keluar dari perulangan, hitung n size of IPK. Oke, kemudian ini perulangan pertama jika true. Ini pengulangan kedua, dua loop ya tadi ya, sesuai dengan deskripsi. Kemudian di sini letak proses perbandingannya itu di sini. Nah, jadi IPK-J lebih besar dari IPK-J plus 1. Nah, maka diproses. Jadi kita tuh kayak mengganti dua variabel atau menukar isi dari dua variabel. Jadi kalau dibandingkan ternyata lebih besar, maka ditukar variabelnya tuh. Ya. Kemudian dilakukan berulang. Kemudian jika sudah false, kita keluar, kemudian cetak IPK-nya sebanyak 5 buah juga sesuai dengan n ini. Kemudian jika sudah selesai, maka jika sudah tidak memenuhi kondisi, keluar dari perulangan, kemudian n, program berakhir. Untuk pseudocode-nya, definisikan variabel IPK array sebanyak 5 buah, kemudian deklarasikan sebagai float, kemudian nij itu sebagai integer, dan template ini tempat untuk menyimpan nilai sementara. Ya, di sini lupa saya jelaskan tadi. Ini untuk menyimpan nilai sementara. Jadi ini tipe datanya float. Kemudian ini pengulangan pertama tadi, masukkan IPK itu sebanyak 5 kali, jadi diulang sebanyak 5 kali. Ini proses pengurutannya di sini. Jadi ini sebenarnya ini intinya ya, yang ini intinya. Inilah dikatakan intinya. Nah, jadi di sini dia akan melakukan proses, ya ini prosesnya penukaran variabel. Jadi setelah ditukar dan ditukar, maka akan diurutkan tadi. Kemudian cetak. Kita langsung ke programnya. Nih. Float IPK 5, integer, nij, float nilai sementara ya ini tadi. Kemudian cout masukkan IPK mahasiswa, diulangi sebanyak 5 kali karena kita butuhnya 5 IPK. Kemudian diproses penukaran IPK-nya, kemudian cout and line. Ini kemudian cetak IPK-nya sebanyak 5 kali. Kita coba programnya. Sal 2,1
1,4, 1,6, 1,7, 3,2. Nah, jadi setelah diurutkan dia ini 1,4, 1,6, 1,7, 2,1 dan 3,2. Benar ya. 1, 4, 6, 1, 7. Baiklah, mungkin sekian program dari bukan program, pembahasan untuk soal nomor 2. Mohon maaf apabila ada salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.